Selamat pagi pemirsa, Asungkara News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Desinta Aruni, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual selama 30 menit ke depan. Sudahkah Anda mendengar tentang virus corona varian baru? Kita belum selesai dengan virus corona, tetapi virus corona varian baru telah terdeteksi di Indonesia. Virus Omicron cukup menggemparkan di Indonesia baru-baru ini. Karena kedatangannya membuat cemas warga Indonesia karena berbarengan dengan Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Saya ingin menginformasikan perkembangan terbaru dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omicron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan BGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omicron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omicron. Yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya. Dari 3 orang ini, 1 adalah Omicron. Yang 2-nya bukan Omicron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS8 dan memang terkonfirmasi Omicron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omicron. Jadi belum pasti Omicron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau S Gene Target Failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omicron. Pemirsa pasti sudah tak asing lagi dengan rotan. Kerajinan yang dapat digunakan untuk perabotan ataupun hiasan tersebut cukup digemari dan cukup diminati banyak orang. Namun, selama masa pandemi, pengusaha rotan cukup terpuruk karena hasil yang didapat dari kerajinan rotan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi dengan bantuan media sosial, pengrajin rotan dapat bangkit dan bisa berkembang walaupun di masa pandemi. Berikut liputan selengkapnya.
Saat ini saya sedang berada di Desa Wisata Rotan yang terletak di Kabupaten Sukoharjo. Saat ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk berkunjung di salah satu pengrajin rotan di desa ini. Penasaran? Mari ikuti perjalanan saya. Saya akan berbincang dengan para pengrajin rotan yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Para pengrajin rotan banyak yang usahanya terkena dampak pandemi COVID-19, mulai dari pengusaha ekspor dan pengusaha lokal rumahan juga terkena imbasnya. Salah satu pemilik usaha wayan rotan, yakni Saryanto, menyuplai hasil kerajinan rotannya ke berbagai perusahaan dan juga melakukan ekspor. Tujuan tersebut dilakukan agar usahanya tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini usaha rotan ya Pak ya? Ya. Ya. Sejak kapan nih Pak usaha rotan ini dibangun? Kalau kerajinan rotan itu sejak zaman kerajaan, tapi saya kan kalau usaha saya ya sudah 20 tahunan ada. Kira-kira nih Pak, target pasar yang dipasarkan dari penjualan rotan ini siapa aja ya? Mungkin pengusaha lain? Jadi saya pasok ke PT Ke perusahaan-perusahaan? ke perusahaan-perusahaan. Ada bayar cuma ya kadang-kadang ada yang dari luar cuma masih kerjasama. Di bidang usaha kan masa pandemi kan pada turun semua. Mungkin ada solusi buat pengusaha lainnya apa? Kalau waktu ini kalau masalah ekspor kerajinan itu ramai sekali, malah permintaan banyak. Memang kalau lokal agak sepi, tapi yang banyak ini yang ekspor, permintaan ekspor. Tapi sebelum pandemi itu lokal rame. Setelah pandemi lokal sepi, yang rame permintaan ekspor. Berbeda dengan pengusaha sebelumnya, pengusaha rotan rumahan satu ini memasarkan hasil kerajinan rotan di pasar tradisional. Untuk usaha rotan rumahan hanya melakukan penjualan di pasaran lokal saja, tidak sampai ekspor. Agar tetap bertahan di masa pandemi, biasanya pengusaha rotan rumahan mengurangi hasil produksi kerajinan rotan yang dibuat. Oke Bapak, sejak kapan Pak usaha ini dirintis dari Bapak? Sudah kira-kira sudah 10 tahun sudah ada. 10 tahun. Iya, namanya. Berarti ini usaha dari kecil ya Pak ya? Dari ayah saya. Dari ayah ayah. saya itu diturunkan ke saya. Berarti turun-temurun. Iya, temurun. Kira-kira pemasaran ya Pak? Kira-kira di mana aja ya? Kalau saya setiap pasaran wakil di Pasar Medan, Mas. Pasar Medan, Iya. daerah Klaten. Klaten ya, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten. Kira-kira target pasar ini selain di pasar ke mana saja atau ke rumah-rumah atau seperti itu? Cuma pasar Roy, Mas. Sama diambil bakul gitu loh. Oh, bagus. Ya. Ya mengepul ya Pak, kan di masa pandemi kayak gini ya Pak ya, mungkin pengusaha juga mengeluhkan ada penurunan Pak. Nah, apakah berdampak pada penjualan rotan? Karena ini sudah ada peningkatan. Dulu pas PPKM itu agak sulit. Pas PPKM itu namanya. Pas PPKM itu dibatasi, perdagangannya dibatasi loh Mas. Sekarang sudah mendingan, sudah peningkatan. Kenapa Mas lebih memilih kerajinan rotan daripada kerajinan lainnya Mas? Ya karena lebih awet aja Mas daripada kerajinan yang lain bahannya. Kalau dari kerajinan rotan yang Mas sukai itu dari mananya Mas? Ya teksturnya, bentuknya ini sama bahannya itu awet Mas, nggak mudah pecah, nggak mudah rusak gitu. Pertama kali Mas beli kerajinan rotan kapan Mas? Baru kali ini saya tertarik. Mas, tanggapannya ketika kerajinan rotan semakin jarang digunakan dan sulit dipasarkan itu bagaimana Mas? Ya harusnya ada lah, misal kayak di online kan apa mengeluarkan brosur gitu tentang kerajinan rotan ini supaya banyak orang yang tahu tentang kelebihan kerajinan rotan ini. Baik, itu tadi perjalanan saya di Desa Wisata Rotan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ini ada dari thrifting. Belanja pakaian bekas saat ini ramai di kalangan anak muda. Selain barang branded,
harga yang murah adalah salah satu faktor utamanya. Seperti yang satu ini, dengan berjualan pakaian atau barang bekas dalam satu kali event saja, bisa meraup untung mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Wah, cukup menggiurkan ya. Berikut liputannya. Kegiatan thrifting belakangan ini menjadi salah satu aktivitas yang sedang hits di kalangan anak muda. Istilah thrifting sendiri adalah kegiatan membeli produk bekas yang berkualitas. Bisnis thrifting ini memang sedang populer di kalangan anak muda karena harganya yang murah dan kualitasnya masih sangat bagus. Melalui kesempatan kali ini, saya bertemu dengan Mas Nopal sebagai pelaku bisnis thrifting. Mas siapa nih kalau boleh kenalan? Nama saya Noval, Mbak. Akan dipanggil Nopal. Yoi. Udah berapa lama sih ngikutin event kayak gini? Dari tahun 2020, Mbak, saya ikutin. Berarti baru aja ya? Iya. Iya. Kalau boleh tahu nih, awal mula menjalani bisnis thrifting itu dari mana sih idenya? Kalau ide sendiri saya dari hobi, Mbak, awal mulanya. Oh, berarti berawal mula dari hobi. Iya. Terus akhirnya daripada cuma buat uang, ini bisnis sekalian. Iya, iya. Nah, kira-kira ada nggak sih persaingan di dalam dunia thrifting ini? Apalagi kan udah makin banyak store-store yang mulai bermunculan. Oh iya, banyak Mbak. Lumayan banyak lah ya. Saya Tapi ketat nggak persaingan? kalau persaingan sendiri sih nggak terlalu ketat ya, Mbak, ya. Tergantung cara kita membuat atau mendesain apa store kita. Ada keunggulan atau hal menarik di store Mas? Kalau keunggulan dari store saya sih, Mbak, saya lebih suka main yang barang-barang unik, Mbak. Barang-barang Yoi. tapi harganya Iya, agak mahal sedikit lah. Masnya sendiri nih manfaat dari kegiatan thrifting itu apa sih? Kalau manfaat bagi saya, Mbak, selain dapat berkomunikasi sama dapat teman baru, Mbak. Terus daripada nganggur ya, Mbak, di Oh rumah. iya, ngapain ya? Iya, benar. Jadi lebih baik ngasih cuan gitu kan? Iya, iya, benar, Mbak. Nah, dari kayak gitu, ada nggak sih satu event atau berapa event deh, ada hal menarik nggak sih yang berkesan buat Masnya sendiri? Kalau event sendiri sih ada beberapa ya, Mbak, ya. Cuman saya sebut satu aja yang berkesan itu waktu saya melapak di Manahan di pinggir jalan itu desel-desel. Itu yang Berkesan. bareng-bareng gitu. Yoi, benar, Mbak. Boleh tahu ya, berapa sih kira-kira biaya buat event ini? Kalau biaya sendiri kan buat daftar di sini kan uang awal 100.000 ya, Pak ya. Kalau buat yang lain-lain mungkin ada sekitar ya 150 sampai 200-an. Segituan sih. Iya, lumayan. Kira-kira ada berapa sih yang ada di kalau boleh tahu? Kalau sekitar ya 90 sampai 100 lah, Mbak ya. Totalnya. Agak banyak ya ternyata. Iya, iya, Mbak. Berapa sih hasil yang didapatkan di dalam event ini aja? Maksudnya yang di luar event ini nggak usah, jadi ya kira-kira Kalau profit ya, Mbak ya? Profitnya ya? Profitnya sekitar ya 500 sampai 1 jutaan lah, Mbak ya, bersihnya. lumayan banyak. Iya, segitu. Paling peminatnya banyak gitu ya, Iya. mulai udah banyak dari umur yang agak udah mulai. Iya, bener, Mbak. Sekian ya Mas, terima kasih. Iya, iya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Itu tadi sedikit wawancara saya dengan Mas Nopal. Semoga kita semua bisa memanfaatkan barang bekas menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Saya, Eva Miselianita dari Kota Solo, melaporkan. Nah, selain usaha thrifting, pemirsa pasti sudah tak asing lagi dengan kedai kopi. Usaha yang cukup banyak ditekuni oleh pengusaha muda di Indonesia ini
Tupitu Coffee and Meals adalah salah satu kedai kopi yang ada di Solo dengan menu andalannya, yaitu Cinnamon Ginger Ale. Dan tempat yang cukup cozy untuk workspace, kumpul-kumpul, ataupun mengerjakan tugas karena letaknya dekat dengan kampus UMS. Berikut liputan selengkapnya. Saat ini bisnis kedai kopi atau coffee shop menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan berkembangnya tren minum kopi di kedai kopi atau yang biasa disebut oleh anak muda zaman sekarang yaitu nongkrong. Anak muda pun menjadikan kegiatan minum kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Berikut adalah wawancara saya dengan owner salah satu coffee shop yang berada di kota Surakarta. Teman-teman, jadi aku sekarang lagi ada di salah satu coffee shop yang ada di Solo, yaitu Tupitu Coffee and Meal. Jadi sekarang aku mau ngewawancarain owner dari Tupitu Coffee and Meal. Yuk ikutin. Halo. Halo. Boleh minta waktunya sebentar? Bisa. Enaknya di mana nih? Kita ke depan aja yuk. Oke. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Namanya siapa? Vita. Boleh minta waktunya sebentar ya? Iya. Nih aku mau kasih pertanyaan untuk kamu nih. Kakak sudah berapa lama sih membangun coffee shop ini? Kurang lebih 1 bulan sih. Oh, baru banget ya berarti Iya. ya. Terus apa saja sih upaya kakak untuk mengembangkan kafe ini? Apalagi kan di kota Solo ini banyak banget ya coffee shop yang lagi berdiri gitu. Ya, kita sih karena tempatnya dekat kampus ya, jadi mungkin anak muda lebih anak kampus suka kesini sih. Terus kita juga promosiin gitu sih. Oke. Terus apa nih keunikan dari Tupitu Coffee and Meal ini supaya customer tuh tertarik untuk mengunjungi tempat ini gitu? Ya kan tempatnya kita sih nyaman sih karena kan ini kita cafe shop rumahan gitu ya. Iya, sampingan sama rumah ya? Iya, kebetulan banget. Jadi ya. suasananya kayak homey gitu ya? Iya, Oke. jadi buat nugas juga lebih nyaman karena tempatnya nggak bising kan. Iya, Ya, ada sih. wifi juga ya? Wifi ada, Ada. lancar, cepet banget. Terus ada lantai berapa sih? Tupitu Kita ini? ada 2 lantai. Oh, berarti cukup luas Iya, ya? lumayan sih. Oke. Terus Tupitu Coffee and Meal ini bukanya setiap hari atau? Kita buka tuh setiap hari Rabu sampai Senin. Jadi Selasanya Oh, Selasa tutup ya? Iya. Buka jam berapa sih? Buka jam 4 sampai jam 11 malam. Oh, jam 11 malam ya? Iya. Biasanya close order jam? Close orders kita sekitar setengah 11-an lah. Oh, oke. Terus bisa dijelasin nggak sih Kak Vita ya? Iya. Sejarah dari Tupitu Coffee and Meal ini awal mulanya itu gimana sih? Iya, awal mulanya saya sama saudara saya sih yang buka. Jadi kita buka sejak 7 November. Oh, Kan namanya Tupitu, jadi dipasin tanggal 7 juga kayak gitu. terinspirasi dari mana? Dari ini kan juga jalannya juga nomor 7 rumahnya kayak gitu. Terus dari saudara juga anak ke-7 gitu, jadi ya pokoknya banyak ininya. Jadi ada tentang 7 lah, sejarahnya ya? Iya. Terus nih pertanyaan terakhir ya buat Kak Vita ya. Menu andalan dari Tupitu Coffee ini? Kita punya kopi, non kopi juga ada ya. Iya. Kalau kopi tuh Signature-nya? Signature-nya tuh kita ada cinnamon latte, ada cinnamon ginger ale, terus ada kopi aren. Itu sih yang best seller biasanya di sini ya. Kalau yang non kopi? Non kopi kita ada spring lotus sama ada milky strawberry kayak gitu. Kalau dari makanannya ada mungkin yang recommended gitu? Oh ya, recommend tuh kita ada satu tuh sup kayak coffee shop yang lain kan belum ada gitu ya. Oh, sup itu yang sup sama roti itu bukan? Iya, cream soup sama roti. Banyak gitu. yang minat ya itu ya? Iya, pada suka sih. Apalagi kalau lagi hujan-hujan anget-anget ya. Iya benar banget. Ya udah segitu dulu mungkin ya. Oke.
Terima kasih Kak Vita atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Itu tadi adalah hasil wawancara saya dengan Kak Vita, pemilik usaha dari Tubitu Coffee and Meals. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan sebuah motivasi untuk kalian yang ingin membuka kedai kopi. Saya Miranti Rizky dari Surakarta, melaporkan. Berbeda dengan yang tadi, yang satu ini ada minuman cukup unik dan jarang ada di Indonesia, yaitu teh telur. Kuliner unik asal Sumatera Barat ini cukup menarik perhatian karena teh yang dicampurkan dengan telur adalah hal tidak biasa dan menarik untuk dicoba. Penasaran dengan rasanya? Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rakyat Faridi. Saya sebagai reportase untuk menayangkan liputan Mentres, dan sekarang saya sudah berada di lokasi di Warung Asia Papua di Jalan Kolonial Bagian, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan sedang berada di lokasi di Warung Asia pertama di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mana, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Baiklah, bagaimana liputan selanjutnya? Langsung saja kita ke lokasi Asia Papua. Pengusaha minuman teh telur di Warung Asia Pop 2 di Jalan Kolonial Berlian, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dia ini melakukan banyak cara agar bisa mencukupi untuk kebutuhannya perdagangan pengusaha minuman teh telur. Namun siapa sangka banyak masyarakat yang diminati minuman khas Sumatera ini di warungnya Asia Pop 2 yang berada di Kota Malang. Bagaimana video selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan dari narasumber. Dan ini saya sudah berada di warungnya Asia Pop 2 di Jalan Kolonial Bagian. Dan kita ada narasumber kita yang bisa kita. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Rakyat Faridi. Boleh tahu namanya Bapak siapa? Umurnya berapa tahun? 30 tahun. Coba ceritakan asal usul dari minuman teh telur ini hingga sampai di kota mana? Minuman teh telur ini memang banyak di daerah Padang. Memang minuman kebanggaan orang Padang. Saya mencobanya untuk mengembangkannya di Bengkulu Selatan ini. Pokoknya warga di sini awal mula penasaran, tapi untuk sekarang sudah banyak yang minati dan menyukai minuman ini. Coba Bapak boleh ceritakan pengalaman teh telur buat bagaimana bisa berkembangnya maju di kota Padang. Awal mulanya memang agak susah minum teh telur ini, minuman ini di sini. Tapi orang warga Bengkulu Selatan ini penasaran, pengen cicip apa rasanya minuman ini. Terus orang Bengkulu Selatan ini rupanya menyukai minuman ini. Dan terus banyak yang meminatinya. Sudah berapa lama Bapak melakukan bisnis minuman teh telur? Dari dulu sampai sekarang udah 18 tahun. Apa substitusinya tentang buatan minuman teh telur? Bukannya tidak ada, cuma tergantung dengan tergantung orang yang yang minum ini yang pemesannya. Apa katakan kan rata-rata minuman teh telur di masyarakat yang bisa kedepannya lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi yang meminatinya.
ternyata demikian catatan dengan jajaran ini tidak ada penyampaian video ada minta maaf. Terima kasih atas ini semuanya dan sampai jumpa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan Asungkara News hari ini. Saya Desinta Arunia pamit undur diri. Jangan lupa untuk stay safe, stay healthy. Selamat Natal, Tahun Baru, dan semangat. Gusti berkahi. Selamat pagi.